anggota IG Kota Serang dan juga Dewan Guru dari seluruh Kota Serang ataupun Banten. Terima kasih dan selamat bergabung. Baik, untuk acara pertama sudah kita buka dengan baca bismillah. Acara selanjutnya yaitu kita ada sambutan atau pengarahan dari Ketua IG Kota Serang, yaitu Bapak Soni Rohimat. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Teh Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung dalam webinar diskusi kali ini. Perkenalkan, ini kami dari IG Kota Serang, periode baru Bapak Ibu ya, gantian pengurus tahun ini. Punya program kerja salah satunya ini Digdakser, diskusi guru daring Kota Serang. Ya, ini salah satu program kami untuk saling berbagi, belajar di antara kita semuanya. Mudah-mudahan bisa saling menginspirasi satu sama lain. Dan insya Allah kegiatan ini juga akan rutin dilaksanakan ya. Insya Allah sebulan sekali secara luring, dan nanti juga insya Allah kegiatan secara luringnya. Jadi daring dari sebulan sekali, nanti ada juga luringnya. Kami juga punya beberapa program kerja yang berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan, Pak Ibu ya. Nanti misalnya ada yang memerlukan bantuan, memerlukan fasilitasi dalam platform mereka mengajar, kemudian tentang publikasi ilmiah, atau mungkin tentang beberapa fitur teknologi, insya Allah kita layani dengan beberapa SDM yang kami miliki, seperti itu. Mudah-mudahan mohon doa dari semuanya, kegiatan ini bisa lancar dan IG ke depan semakin jaya. Terima kasih, itu saja Teh Yusi, tidak banyak-banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut bergabung di sini. Mudah-mudahan bisa saling belajar sampai kegiatan webinar ini berakhir nanti pukul 9. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Soni selaku Ketua IG Kota Serang telah menyampaikan sambutan dan juga memperkenalkan terkait beberapa program kerja IG Kota Serang tahun 2023 ini, yang ini sebenarnya bisa diakses sama semuanya dan bisa diikuti tentunya oleh kita bersama. Karena banyak sekali program yang insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa gitu untuk IG, juga untuk para guru tentunya. Baik Bapak Ibu, di sini kita lanjut acara inti, yaitu webinar terkait pembuatan Tuwibon menjadi guru kreatif di 4.0 menuju 5.0 juga. Ini tentu kita harus melihat digital juga. Dan di sini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa hebatnya, banyak sekali jam terbangnya, dan juga sangat melek di bidang IT juga gitu ya. Ini sebagai guru yang inspirasi di bidang IT-nya juga. Ini keren sekali. Di sini kita perkenalkan ada Pak Akto Gunawan FPD, dan juga Bu Ineka yang luar biasa akan menemani kita pada malam hari ini. Narasumber pertama yang akan memberikan materi dan juga insya Allah saya langsung untuk membuat Tuwibonnya itu kepada Pak Akto Gunawan FPD selaku narasumber pertama yang sudah hadir di sini bersama kita, yang akan memberikan materinya. Kepada Pak Akto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Moderator, kepada Pak Ketua IG Kota Serang. Di sini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Ineka Tatulistinah Jadi begini ya, untuk membuat Tuwibon saya langsung ininya aja, untuk secara praktis aja. Nah, ada 4 langkah dalam membuat Tuwibon itu. Yang pertama, sebelum ke sana, coba apakah di sini sudah siap mencoba membuat Tuwibon? Silahkan jawabnya di kolom chat aja, biar bisa lihat. Silahkan siapa yang sudah siap membuat Tuwibon.
tinggal jawab siap-siap saja. Silahkan di kolom chat. Oke, Pak Asdar sudah siap. Siapa lagi? Baru satu orang ya. Bu Anita, terima kasih. Lanjut. Siapa lagi? Baru 2 orang yang siap. Pak Piatna, oke. Bulan, oke. 5, 2 lagi nih, minimal 5 yang siap. Ada lagi? Oh, selamat bergabung Ada Bu tuh, Ayu. ada Bu Guci udah siap. Oh, Bu Guci ya. Oke. Alhamdulillah ya. Nah, saya akan menjelaskan 3 langkah di sini. Intinya langsung ke praktek saja ya, biar tidak banyak basa-basinya. Yang pertama yaitu kita harus, ini akan saya sharing ya tampilannya ya. Yang pertama kita harus buat akun di Tuibon. Tuibon dulu akunnya. Nah, ini saya sharing dulu ya. Coba saya sharing. Nah, apakah di sini sudah daftar akun di Tuibonnya? Kalau belum, ini mudah sekali ya kita bikin akunnya. Pilih profil, pilih daftar ya. Nah, langsung ke daftarnya pakai akun Google kita ya. Nah, disarankan itu pakai akun belajar. Kita punya akun belajar tuh, silakan dimanfaatkan ya. Nah, konfirmasi. Nah, masukkan nama kita. Udah ya tadi ya. Nah, ini udah saya sudah ini daftar dengan akun belajar Kemdikbud ya. Nah, baik yang sudah daftar silakan diisi di kolom chat. Saya sudah daftar gitu, Tuibon. Silakan diisi chat biar bisa mantau siapa saja yang sudah daftar Tuibon. Ya, silakan diisi. Yang belum silakan dicoba. Oh, ini Pak Asdar sudah. Ada lagi baru satu nih. Bu Anita, Bu Ineka sudah tuh, udah ada 3. Yo 2 lagi minimal. Bu Guci, oke. Ada. Oh, Bu Guci belum ya? Silakan Bu Guci, saya kasih linknya ya, linknya Tuibon. Nih, silakan daftar Bu Guci. Saya kirim ke kolom chat ya. Tuh, silakan tuh, tinggal klik aja. Klik daftar pakai Gmail kita. Saran saya, silakan Gmailnya pakai Gmail yang akun belajar. Gitu, pakai akun belajar ya. Oke, kalau misalkan di sini gimana Bu Guci, sudah daftar? Baik, sambil berjalan kita lanjutkan ke langkah kedua ya. Nah, nanti langkah kedua ini kita masuk ke mana, Canva. Sama juga ke Canva ini kita harus daftar juga. Bagi yang sudah daftar, tinggal buka buat desainnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba kita ke Canva ya. Ini Tuibon sudah. Kita langsung ke Canva. Ya silakan Bu Nur Helma proses ya di Tuibonnya. Nah, saya langsung ke Canva ya untuk menampilkan. Oke, saya tekan Canva-nya. Mana? Nah, ini Canva-nya sudah saya tampilkan. Nah, ini dia Canva-nya. Nah,
Sama seperti itu, kalau misalkan belum daftar di Canva-nya, silakan daftar pakai Gmail. Sekali lagi, saya sarankan sebaiknya menggunakan akun Belajar ID. Kenapa? Karena dengan akun itu kita dikasih akses yang lebih powerful karena sudah kerjasama dengan kementerian, ya. Jadi semua akses-akses yang free itu akan dibuka dengan akun Belajar. Jadi gratis, powerful, dan bisa fasilitasnya lain-lain. Oke, lanjut ya. Ini Bu Moderator, Bu Yusi, saya sampai jam berapa ya? Jam 20 berapa? Saya dikasih batas waktu sampai jam berapa? Oke. Kok jadi begini? Dimatiin aja, oke, dimatiin aja. Di ini aja di kayaknya itu sinyalnya enggak, oke, dimatiin aja, oke ya. Kita lanjut ya. Nah, kita langsung ke uji coba Tuwibon yang paling sederhana yang penting hasil dari Canva ini bisa ditampilkan di Tuwibon. Yang penting yang kesederhanaan. Nah, nanti kalau yang bagusnya, Tuwibon yang bagusnya akan diarahkan dan dijelaskan oleh Bu Ineka ya, yang sudah biasa membuat ini, termasuk Tuwibon Merdeka. Saya akan coba buat yang paling sederhana, mohon dilihat ya. Pertama kita pilih media sosial nih. Nah, di media sosial kita pilih konten Instagram deh. Nah, konten Instagram pilih yang kotak ya. Nah, terlihat nggak? Nah, konten Instagram pilih yang persegi. Pilih yang persegi ya. Nah, setelah itu, wah, jaringannya. Jaringannya nggak ini ya. Nah, pilih yang persegi ya. Ini, nah screen ya, pilih yang persegi. Nah, cari contoh aja, ini ngarang aja ya dulu ya. Cari yang ke ini desain bebas apa aja dulu. Kita yang penting ini jadi inilah Tuwibon aja ya. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, contoh yang ini. Ya. Contoh. Kayaknya kameranya saya harus dimatikan, kok lambat ya. Izin kameranya saya matikan dulu, yang penting suaranya. Nah, sudah terlihat ya seperti ini contoh ya. Nah, biasanya Tuwibon itu ada yang dikosongkan. Contohnya ini contoh sederhananya dulu ya, terserah bebas apa dulu, nggak usah dikasih apa-apa, yang penting contohnya saya kasih lingkaran ya, kasih lingkaran. Kalau lingkaran tuh biasanya saya pencet C.
C itu circle. Nah, contohnya gini, saya kasih circle nih. Biasanya lingkaran ini adalah two bone-nya ya. Nah, kita kasih warna putih. Nah, seperti ini ya, warna putih ya. Nah, ini akan ada two bone. Di sekeliling kotak ini bisa nanti akan diarahkan sama Bu Ineka bagaimana membuat desain yang lebih bagus atau tema-tema tertentu. Yang penting ini lingkaran ini harus jadi two bone. Jadi ini. Nah, lalu kita unduh dalam bentuk PNG ya. Ya, kita bagikan nih, unduh bentuk PNG nih, kita unduh. Nah, sudah terjadi. Nah, ini hasil unduhannya nih. Mari kita lihat hasil unduhannya. Nah, ini hasil unduhannya ya. Nah, ini. Nah, ini hasil unduhannya. Bagaimana caranya? Belum ada hasil unduhannya, Pak. Oh, kelihatan. Belum. Oke, ini sebentar. Biar kelihatan ya. Ini harusnya share ini ya. Share. Ulangi share-nya dia dihapus. Share-nya itu berbagi. Kalau berbagi semua itu gimana ya? Oh, jendela ya. Oke. Nih. Seluruh layar ya. Nah, kelihatan ya. Nih. Ini hasil unduhannya nih. Kelihatan nggak? Ya, Pak, ada, Pak. Nah, jadi kotak ini kalau Tribun kan kotak tuh yang putih-putih ini harus ditransparansi apa dilubangi lah bening ya. Gimana caranya yang putih ini kan jadi nanti kalau Tribun kotak bisa segini, nah bebas aja ini yang ini harus transparan ya. Nah, caranya ini pertama ada dua cara. Kalau pakai HP itu kita install background eraser. Tapi kalau pakai online, nah saya pakai online aja lah. Kalau install kelamaan, saya pakai online itu saya hanya menggunakan ini foto PA. Ini saya kirim yang foto PA ya sombong. Ini foto PA ya ini ada Photoshop. Tapi dalam bentuk online ada Photoshop dalam bentuk online itu namanya PA. Kenapa? Supaya kita tidak install lagi lama. Nah, kita proyek baru ya. Oke. Proyek baru. Kemudian yang diunduh yang tadi itu. Yang tadi itu yang gimana caranya ini bukan dari komputer ya file yang mana. Nah, ini kan ini saya pakai ini kan kelihatan ya. Ya, Pak, ada, Pak. Nah, di sini ada namanya itu, nah ini namanya itu Magic Eraser ya. Pilih aja ini just nah udah dipilih ini Magic Eraser ini ya, klik ini tuh. Kalau udah kayak ini udah ini bisa nanti jadi udah bisa apa Twinbone udah gini kita ulang lagi. Kecil nggak saya ceritanya? Semoga enggak ya. Disimpan di ekspor dalam PNG ya. PNG ingat PNG ekspor just. Nah, simpan.
apa ya, latihan satu simpanan. Oh, ini latihan satu PNI kita lihat. Nah, lihat tuh. Nah, ini udah transparan kan? Baru kita masukkan ribbon, udah gini masukkan ribbon ya. Kita coba nih, masuk ribbonnya mana nanti? Sebentar. Nah, ini kan yang tadi kita sudah ada ribbon ya. Masuk, buat kampanye, bikin judulnya, misalkan hari bahagia, biasanya kan ada jadi apa kota Serang, ada ribbonnya. Nah, pokoknya saya tahu judulnya hari bahagia, hari membuat ribbon. Nah, ini. Nah, udah gitu, masukkan deskripsinya, nggak usah lah lewat. Nah, bikin linknya. Misalnya linknya gini. Linknya itu unik ya. 1, 2, 3 latihan 1 latihan gitu kan. Nah, ini sampai muncul tulisan gini, link tersedia. Kalau tidak tersedia berarti ini nama linknya udah ada yang punya, diganti aja linknya yang aneh. Pak Akto belum share screen. Belum share screen. Oh, coba. Oke, saya lihat dulu. Oh, ulangi. Belum share screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, sudah ada Pak. Ya. Saya ulangi lagi ya. Kita buka Tuwibonnya yang sudah kita tadi daftar ya. Ya. Tuwibonnya, kemudian buat kampanye ya. Kemudian bikin judulnya misalkan judulnya Hari Tuwibon Sedunia misalkan. Contoh ini mah ya kan ada hari jadi ini, hari itu, hari HUT RI, bebas aja. Nah, ini contohnya Hari Tuwibon Sedunia. Nah, ini deskripsinya menjelaskan tuh, nah, Hari Tuwibon adalah bla 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 bla, nggak usah lewat. Langsung bikin linknya, misalkan 1, 2, 3 strip Tuwibon. Gitu kan. Contoh ini mah ya linknya itu sampai kalau kita buat muncul ini, link tersebut tersedia. Maksudnya belum ada yang pernah bikin. Kalau sampai merah, berarti udah ada yang pernah bikin. Nah, kemudian lanjut, warna lewat, visi lewat, lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Nah, ini biasa ada iklan. Ada iklan gini, lewat aja ya. Nah, ini lewat, gimana cara ngilanginnya nih? Datang kapannya akan ketika akun Tribun kamu mulai dari, wah ini harus bayar ini. Hehehe. Great. Oh, harus bayar ya. Oh, yang gratis ya, pilih yang gratis. Harus yang gratis. Oke. Wah. Gimana nih kalau oke, saya yang pernah saya buat aja dulu ya, akunnya jangan yang ini ya. Saya keluar dulu pakai akun yang lain ya. Pakai akun yang lain, masuk. Ini akun yang udah saya pernah buat. Nah, ini apa nih? Kata Sandi Salam.
Waduh. Waduh. Waduh, tambah judulnya Hari Tuibon, Hari TW, kemudian linknya 123 TW. Ini lewat, lanjutkan. Kampanye berhasil dibuat. Waduh, ini harus bayar nih, bos. Gimana caranya ya? Oh, dikecilin dulu. Oh, ternyata ada tulisan tidak nih ya. Tuh ya. Ternyata ada tulisan tidak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya, siap. Kelihatan ya? Oh, udah 31 nih. Nah, baru sekarang tambahkan modulnya. Nah, modulnya itu yang tadi yang barusan Berbagi layarnya hilang lagi, itu. Pak. Hah? Berbagi layarnya Hilang lagi. copot ya. Oh, jaringannya, bos. Sebentar. Kelihatan nggak? Oke, nih. Kelihatan kan? Ya. Nah, baru tambahkan modul ya. Tambahkan modul. Pilih ini. Nah, tadi Tuibon yang tadi udah dibuat latihan 1 dibuka. Nah, tuh udah kayak gini kan? Selesai nih. Udah kayak gini, baru simpan. Nah, simpan. Nah, ini hasilnya jadinya nih, link ininya dibagikan nih. Just bagikan, saya kirim ke chat ya. Nah, inilah hasil Tuibon kita seperti ini. Hasil Tuibonnya seperti ini. Nah, kira-kira kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak, Pak, aman. Aman ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nanti selanjutnya bagaimana supaya Tuibon bagus akan dijelaskan oleh Bu Ineka. Yang penting tadi saya mengatakan bagaimana caranya hasil dari Canva itu bisa jadi link di Tuibon. Yang linknya silahkan diklik aja, coba diklik hasilnya. Yang ini ya, contoh saya bagi layar lagi nih. Nah, contoh ya, saya bagi layar lagi nih. Nah, ini hasil kliknya nih kan. Tuh, tinggal klik foto, ya kan? Cari fotonya. Misalkan ini ya, kan? Tuh. Ya kan? Mana contohnya, ulangi. Cari foto, misalkan fotonya yang ini deh. Oke. Tuh. Ya, kecilin. Ya kan? Oh. Udah tinggal diunduh selanjutnya. Tuh. Unduh tinggal. Gampang kan? Cuman yang susah itu bagaimana supaya lingkarannya transparansi, bagaimana supaya dimasukkan ke Tuibon, cuman itu aja caranya. Tapi bagaimana membuat supaya bagus akan dijelaskan sama Bu Ineka gitu. Kepada beliau kami persilahkan. Tapi silahkan jika ada yang bertanya dulu sebelum Bu Ineka menjelaskan Tuibon yang menjadi indah, bagus, sentosa, bahagia dan sejahtera gitu. Silahkan.
Takut ada yang ingin ditanyakan. Mangga. Ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Pak Akto, Kenapa? itu kalau kalau misalnya kita gunakan frame yang ada di Canva, kan ada tuh yang bisa di frame tuh. Itu bisa nggak Pak langsung tanpa harus pakai Photopea? Nggak bisa. Saya udah nyari fasilitas-fasilitasnya, nggak ada. Biasanya pakai tambahan aplikasi di luar. Ada yang pakai Corel, ada yang pakai background eraser, ada yang pakai, pokoknya banyak sih. Background BG ada banyak. Pokoknya yang penting intinya harus transparan aja. Dan itu itu nggak bisa. Kalaupun bisa, itu bukan lubangnya, tapi di luarnya, di luar lubang itu gitu yang hilang. Kan ada fasilitas remove BG tuh di Canva, tapi di luar itu, bukan di dalamnya gitu. Kalau di luarnya mau bisa. Silahkan, ada lagi pertanyaan Oke, siap. Terima kasih. lagi sebelum dijelaskan? Sekali lagi saya simpulkan, yang pertama pastikan sudah membuat akun Tuwibon. Yang kedua pastikan sudah membuat akun Canva. Yang ketiga sudah ada desainnya. Yang keempat sudah bisa dilubangi dengan aplikasi, tentu bebas aplikasinya. Kalau di Android itu namanya background eraser ya, eraser background lah begitu, tinggal download aja. Kalau saya yang jelaskan ini yang paling mudah, pakai Photopea, foto punya Photoshop sih, dalam bentuk online. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Siap. saya akan serahkan selanjutnya untuk membuat desain yang menarik, ciamik, indah, sentosa, bahagia, sejahtera oleh Bu Ineka. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Ineka, mangga. Ya, Selanjutnya untuk membuat desain yang menarik, ciamik, indah. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ineka dari pengurus IG Kota Serang. Saya akan menambahkan dari materi yang Pak Akto. Ini ada versinya Pak, Bapak Ibu ya. Sebelum kita membuat Twibbonnya, mungkin akan saya jelaskan untuk pengertian Twibbon dan kenapa ya, dan apa sih sebabnya Twibbon itu kok ramai digunakan. Screennya itu dari mana Pak ya? Ini ya, presentasikan sekarang ya. Ya, betul, betul. Iya, itu Presentasikan betul. Kemudian bagikan, terserah itu, bagikan seluruh layar aja, biar enggak milih-milih lagi. seluruh layar. Oke, bagikan. Dipilih ya, seluruh layar. Bagikan, oke. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah Nah. terlihat. Bapak Ibu, kita ketahui dulu ya untuk udah kelihatan Pak, bener? Ada foto Bu Ineka. Oh, ada. Udah. Iya. Nah, Bapak Ibu, mari kita ketahui sebentar ya. Twibbon. Nah, mengenal Twibbon. Pada dasarnya Twibbon itu yang saya ketahui dan yang sudah saya telusuri adalah dari kata Twitter dan ribbon. Bahasa Inggrisnya ribbon itu adalah pita ya. Kemudian merujuk pada praktik pada penggunaan latar belakangnya, Twibbon itu sendiri adalah memuat foto pribadi kita atau sekelompok yang digunakan pada platform media sosial yang diramaikan seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Tujuannya apa ya kita menggunakan Twibbon itu? Tidak lain adalah mempromosikan suatu acara, kampanye, dan pasti ada penyebab tertentunya gitu. Kalau misalkan
suatu acara, suatu kegiatan, event-event besar ataupun event kecil, tetapi kita tidak meramaikannya, tidak mengkampanyekannya, maka rasanya kurang afdol dan kurang diketahui oleh publik gitu. Uh, Makanya orang pada berbondong-bondong untuk membuat ribbon. Salah satunya adalah untuk mempromosikan acara dan mengkampanye. Kemudian apa ya yang membuat Twibbon itu menjadi mudah, asyik, dan ramai digunakan? Yang pertama, Twibbon kita lihat dari sisi desainnya. Desainnya itu unik ya. Pesan yang disampaikan itu terlihat dan jelas gitu, maknanya makna pesannya itu tersampaikan. Kemudian Twibbon itu ada elemen grafisnya, Bapak Ibu. Di mana elemen grafis itu adanya logo sebagai ciri khas dan pengenal instansi, kemudian ada shade pendukung, shade-nya itu seperti kotak, kemudian seperti ini aja Bapak Ibu nih, kayak garis lengkungan ini juga dinamakan shade gitu. Dan adanya title sudah harus jelas ya, karena kita kan sebentar lagi akan merayakan hajatnya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita buat title-nya HUT RI. Kemudian kita juga nggak apik deh rasanya kalau nggak ada tagline. Nah, tagline dalam 17 Agustus nanti itu adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, jangan lupa kita juga harus gunakan hashtag atau tanda tagar seperti ini. Nah, contohnya sebelum 17 Agustus itu kita ada Hari Pramuka. Jadi tagline-nya seperti ini. Nanti ketika kita buatnya di Twibbonnya gitu, kita gunakan hashtag. Nah, kemudian bagaimana ya prosedur membuat Canva di Twibbon itu agar dapat dinikmati oleh banyak orang gitu dan ramai-ramai digunakan. Hal yang pertama itu menentukan ukuran persegi untuk single post. Single post yang kita gunakan yang sudah sesuai dengan frame-nya di Canva itu adalah size-nya 1080 kali 1080 pixel. Nah, itu sudah pas Bapak Ibu, tidak ada yang di crop kanan bawah, samping kanan kirinya. Kemudian sudah tepat dengan layarnya gitu. Kemudian kalau kita membuat desain itu, kita tentukan dulu kan yang pertama adanya ukurannya berapa ya supaya bisa di-post itu enggak tenggelam, enggak terpotong atau enggak kurang pas kanan kirinya. Yang kedua adalah kita menentukan tema. Tema ini perlu ya, wajib Bapak Ibu. Misalnya nih, kita temanya itu seperti hari-hari nasional di bulan Agustus. Nah, Indonesia itu selain sebelum di tanggal 17 Agustus itu juga merayakan Hari Pramuka yang biasanya di sekolah Bapak Ibu semuanya turut merayakannya dengan adanya kegiatan MPPT. Kalau di sekolah saya mengajar di SMK negeri, itu kan namanya MPPT, masa penegak penerima tamu. Mungkin kalau di SMP itu adalah apa gitu tuh masa penerimaan, bukan penegak tamu tapi sebelumnya ada. Nah, Hari Pramuka ini kita peringati di tanggal 14 Agustus setiap tahunnya. Jelang 3 hari kemudian baru kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, selanjutnya karena kita akan menggunakannya Twibbon yang Hari NKRI, maka kita gunakan judulnya Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, ini yang perlu kita ketahui ketika akan membuat desain adalah itu warna ya Bapak Ibu. Warna itu sangat perlu dan sangat penting. Jangan sampai warnanya itu gelap, misalkan warna dasarnya gelap, warna pendukungnya gelap, kemudian warna teksnya juga gelap gitu, titlenya. Nah, itu kan warnanya, colornya itu kan akan bertabrakan. Orang nggak bisa membaca gitu. Udah backgroundnya gelap, kemudian teksnya juga gelap lagi. Nah,
Atau bisa jadi juga makanya sebaiknya itu jika backgroundnya itu dark ya, gelap, maka sebaiknya warna color pendukungnya seperti teks kemudian gradasi itu kita warnanya warna terang gitu. Kemudian ada teks atau tipografi Bapak Ibu. Nah, di sini tipografinya itu adalah tipografi itu variasi huruf. Seni dalam membuat ukiran huruf yang bagus gitu. Kemudian kita juga seni tipografi ini, variasi huruf ini itu kita sematkan pada tema dan juga judul dan isi tentunya. Nah, selanjutnya setelah teks itu kita kenal dengan elemen. Elemen itu adalah bahan-bahan atau properti Bapak Ibu, seperti elemen grafis. Nah, elemen itu contohnya seperti lingkaran, kemudian segitiga, dan garis seperti yang di layar ini. Ini disebutnya dengan elemen. Nah, kemudian ada logo Bapak Ibu. Jangan lupa kita untuk menggunakan atau untuk menyematkan logo di dalam desain tersebut agar supaya orang mengetahui, oh kalau ini tuh adalah logo dari IGI Kota Serang yang membuat Twibbonnya. Ini adalah logo dari sosmed pribadi saya gitu. Selanjutnya ini adalah hal-hal bonusnya yang terakhir itu percantik hasil desain Anda gitu. Nah, kalau semua unsur dari A, B, C, D ini sudah kita ketahui, maka bonusnya adalah percantik hasil desain Anda. Nah, visualisasi di sini kan umum ya Bapak Ibu, bagaimana orang melihat desain kita itu bagus karena desain itu kan tidak terpatok dengan bagus dan jeleknya. Tetapi makna yang disampaikan jelas enggak gitu. Maknanya sampai enggak pesannya gitu. Nah, makanya percantik hasil desain ini adalah tidak terukur bagus jeleknya seperti apa kategorinya, itu bisa kita rasakan sendiri gitu. Nah, selanjutnya simpan dengan format PNG Bapak Ibu, yaitu dengan latar belakangnya itu yang bolong tengahnya atau transparan. Masih ada lagi Bapak Ibu. Setelah kita menyimpan dengan format PNG, selanjutnya adalah kita membuat akun Twibbons sebagaimana yang sudah Pak Akto informasikan. Nah, setelah membuat akun Twibbon itu kita unggah desain kita yang tadi ini, yang di sini kita unggah. Nah, kita unggah kemudian sertakan judul dan isinya. Nah, di sini kita perlu mengetahui ajakan orang agar ikut berkampanye. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan tanda tagar atau yang kita sebut adalah hashtag gitu. Selanjutnya, jika rangkaian ini sudah dilakukan, maka kita bagikan tautan Twibbon. Kita bagikan dan kita ramaikan ke beberapa grup WhatsApp kita atau komunitas kita. Sampai sini paham Bapak Ibu? Siap. Ayo bersuara Bapak Ibu, sampai sini paham tidak? Silakan Paham, Ibu. yang Alhamdulillah ya. belum jelas di chat ya. Sekali, Bu. Mangga di chat. Nah, bisa menjawab pertanyaannya bisa menjawab paham Bu atau Bu terlalu cepat gitu Bu. Bisa dijawab di kolom chat supaya saya mengetahui intonasi nada saya, kemudian pergerakan jari saya gitu. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Pas Bu, oke, makasih. Paham Bu, silakan yang bingung. Jangan tanya bingung. Ya, alhamdulillah ya sambil berjalan kita bisa di continue gitu. Nah, aku masih share screen. Tadi sampai sini. Nah, oke. Nah, luar biasa banget nih buat kita semua. Lanjut nggak nih? Lanjutkan, Bu.
Lanjut Masih ya. lanjut, Bu. Ya, yuk, sekarang Masih akan lanjut. kita implementasikan di Canva-nya. Siap-siap ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah membuat contohnya buat peringatan Twibbonnya. Bisa terlihat jelas? Nah, sekarang akan kita praktikkan ya Bapak Ibu. Untuk membuatnya ini, kita ke home dulu. Nah, di sini ada buat desain. Kalau Pak Akto tadi itu dari sini ya Bapak Ibu, itu juga bisa. Nah, di sini kontennya. Ini yang persegi. Nah, lihat di sini Bapak Ibu ukurannya. Pak Akto menunjukkan di sini 1080 kali 1080 piksel. Mari kita buktikan di sini. Kita buat desain, kemudian edit foto, ukuran khusus. Nah, di angka 1080 inilah tidak akan terpotong. Nah, di sini udah ada tuh konten Instagram persegi ya. Desain. Oke. Ini adalah ukurannya sama dengan ini. Makanya aku tambah halaman aja ya. Tambah halaman. Bentar. Ternyata panas ya. Nah, ini kan sudah tambah halaman. Nah, kita kasih color dulu ya Bapak Ibu. Karena saya melihat logo dari komunitas pendidik kita itu adalah biru putih gitu. Makanya aku ambil warna dasarnya adalah biru putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan nih setelah warna itu kita masukkan title-nya. Kita input ya. Dirgahayu. Nah, satu aja Bapak Ibu. Nanti kita Ctrl V, copy dan paste nanti ke bawahnya. Dirgahayu Republik Indonesia. Supaya tidak ini ya Bapak Ibu, tidak terlalu malam gitu. Mungkin ya saya cepat dalam menjelaskannya gitu. Nah, di teks ini kan sebetulnya kalau kita perkecilkan jadi kecil, tapi nanti ketika sudah jadi maka title ini akan menjadi besar. Makanya kita buat kecilnya saja dulu, misalkan nomor 30. Nah, atau enggak judulnya harus lebih tinggi, lebih besar, 45 misalkan. Nah, ini kalau ini 45, berarti di sini subtitlenya adalah kita ambil 40 di bawah dari 45-nya. Nah, selanjutnya kita menggunakan ini, Bapak Ibu, yang bendera-bendera ini dinamakan dengan elemen grafis ya, supaya lebih indah dan lebih ada pendukungnya. Kita gunakan ini karena propertinya kita sedang ada kemerdekaan, itu kita cari di elemen. Sebelumnya Bapak Ibu, di Canva ini jika kita ingin menggunakan atau jika kita ingin membuat template atau hal-hal yang lebih bagus explore-nya, sebaiknya saran saya adalah sinkronisasi akun Canva dengan akun Belajar ID. Karena ketika nanti bagikan itu tidak ada watermark-nya, penanda airnya. Di sini misalkan Canva itu nggak ada watermark-nya Bapak Ibu. Makanya yang belum menghubungkan Canva dengan Belajar ID, mangga bisa langsung ditautkan itu menggunakan loginnya akun SimPKB gitu. Karena nanti ketika bagikan mengunduh tidak ada watermark-nya, watermark Canva-nya, penandanya. Oke, lanjut. Di sini kita gunakan elemen. Nah, untuk mencari ini nih bendera. Nah, kita misalkan kemerdekaan. Nah, di sini bisa lihat Bapak Ibu grafis. Kita pilih yang grafis ya, yang bisa kita drag ke desain tersebut. Kalau foto, maka ini fotonya yang keambil. Kalau grafis itu elemen pendukungnya. Nah, kita letakkan dulu di sini. Kira-kira yang sama persis nih. Misalkan saya menggunakan misal
Nah, seperti ini. Atau enggak ini aja deh, supaya sama persis dengan contohnya biar enggak pusing. Gini Bapak Ibu, kita drag seperti ini, pulkan. Bukan ini ya, tetapi itu. Nah, ini Bapak Ibu, kita drag ke sini. Ini jangan lupa perbesarkan. Nah, kita ukur aja berapa pas dan kurangnya. Nah, sudah seperti ini, kita cari lagi propertinya. Ini, misalkan bendera yang kecil ini, yang kecil-kecil bertaburan. Kita ambil yang ini, bendera. Bendera merah putih. Seperti ini Bapak Ibu. Treng gini. Nah, kita drag di sini. Karena di sini kita sudah menempatkan bendera yang besarnya ya, maka di sini bendera yang kecil-kecil saja. Nah, selanjutnya kita masih menggunakan elemen burung Garuda. Apa namanya? Burung Garuda Pancasila. Sini kita pakai yang ini. Oke. Kita letakkan di sini. Halo tes, masih aktifkah penonton? Lanjutkan. Siap. Nah, kita di sini di tengah. Nah, kemudian ini ada benderanya ya, nggak apa-apa sih gitu. Nah, kita ubah color text-nya itu menggunakan warna yang serupa dengan title-nya. Nah, Dirgahayu kan itu tidak jauh dengan warna merah dan putih. Nah, kita carinya warna merahnya, kemudian kita berikan efek ya, ada outline-nya itu garis-garis luarnya, kita gambarnya warna hitam. Nah, kemudian kita tebelin ketebalannya. Nah, seperti ini. Yang ini kita ubah ke warna putih. Nah, masih menggunakan ininya. Masih menggunakan garisnya. Nah, seperti ini. Supaya ini tidak terlalu rapat, Bapak Ibu, kita berikan space. Nah, seperti ini. Kita berikan space. Oke. Kemudian agar di sini nih ya ada tanda-tanda cahayanya nih di bawah Dirgahayu supaya bisa mencorong dikit lah gitu tuh. Ada auranya. Kita cari namanya like. Kata kuncinya, keywordnya kita like. Nah, di sini. Kita menggunakannya di grafis ya, jangan di foto atau di video, di grafis. Kayak gini, kita ambil ini. Nah, di sini. Selanjutnya masih di grafis, Bapak Ibu perlu kita ketahui di NKRI ini, di HUT RI ini nanti bisa sambil dilihat juga desain-desain tentang Twibbon ataupun tentang ucapan pamflet gitu. Nah, ini adalah elemen yang sudah dibuat untuk kemeriahan Republik Indonesia di sini elemennya. Makanya yang saya buatkan di brosur itu, di pamflet itu adalah ini. Ini adalah elemennya. Bukan saya yang buat, bukan saya mencari di Canva, tetapi ini sudah dibuat oleh kementerian gitu. Nah, jadi yang penting itu adalah logo ya. Logo ini 78 dan elemennya yang kita gunakan dalam Republik ini adalah ininya. Logo dan elemennya ini. Oke. Kita cari di sini karena saya sudah mengunggah dan sudah mendownload, maka ada di sini Bapak Ibu. Adanya di sini. Peng. Nah, ini kan mereka memberikan ada colornya, maka kita edit foto, kemudian kita hapus backgroundnya.
Tunggu sebentar. Oke, itu bisa jadi ya warna putih. Nah, kita penasaran aja di sini. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, gitu. Kecil atau besarnya elemen itu bisa disesuaikan Bapak Ibu. Nggak mesti kekecilan, nggak mesti kebesaran, dan karena pandangan orang desain, pandangan tentang desain grafis itu orang tuh berbeda, nggak bisa oh ini mah jelek, oh ini mah bagus gitu, nggak seperti itu. Nah, selanjutnya sudah seperti ini, kita gunakan kita gunakan yang ini ya, yang tanda bulatnya. Kita cari di sini elemen, kita cari bingkai. Bukan, sorry, namanya shape. Nah, di sini shape. Coba kita cari lingkaran. Nah, di sini lingkaran. Saya gunakan ini. Kita pasangkan di sini. Ini kayaknya kurang ke atas. Oke, kemudian ini kita turunkan. Nah, supaya cantik kita masih pakai bendera. Seperti ini. Ini elemennya saya ketik langsung nongol karena sebelumnya saya udah punya. Udah saya cari gitu. Kita rotate di sini. Bendera itu jangan salah posisi ya Bapak Ibu. Bisa fatal kalau memposisikan merah yang di bawah, putih yang di atas. Jangan sampai tertukar meskipun kita sedang membuat desain. Merah yang di atas, putih yang di bawah. Nah, selanjutnya itu kita posisikan kedua bendera ini agar di belakang selingkaran ini. Kita mundurin. Mundur. Oke. Nah, kita buat kita buat ini ya, tandanya. Bukan tanda tanggalnya gitu, tanggalnya. Kita buat tanggalnya supaya mempercepat, kita copy paste aja. Copy paste. Ini. Bisa di atas, bisa di bawah. Bisa disesuaikan saja. Nah, lanjut. Kita sematkan logo. Logo kita ya di sini. Ini ada logo IG Kota Serang, Kemendikbud, dan ada logo Kota Serangnya, logo kita sebagai warga Serang, Aji Kendor. Nah, ini logonya sudah beberapa saya unggah ya Bapak Ibu untuk mempercepat. Nah, ini Kota Serang, ini kemudian logo IG. Nah, ini kan pada kecil-kecil, kita drag di sini. Biasanya logo ada di tengah, nggak apa-apa. Bisa di tengah, bisa di sebelah kanan, dan juga bisa di sebelah kiri, nggak apa-apa. Nah, itu variasi aja Bapak Ibu. Oke, kemudian kita buatkan. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam desain itu yang biasanya kecil-kecil di sini nih, itu dinamakan footer, artinya name tag yang berada di bawah. Dan ini biasanya itu diisi dengan medsos yang dia miliki. Kebetulan IG itu platformnya lebih tertuju pada Instagram, sosial medianya, maka saya sematkan satu logo di sini, logo Instagram. Kemudian juga kita pakai tagline. Tagline-nya apa ya? Kalau misalkan kita sebagai sekolah SMK, berarti SMK bisa, SMK hebat. Atau bisa di sekolah Bapak Ibu itu tagline-nya SMPN 12 Serang, tagline-nya berprestasi dan berakhlak. Nah, itu penting. Nah, kita sematkan ini, IG Kota Serang. Ini bisa kita import dari sini, kemudian kita buatkan teksnya.
Ini diperkecil dulu. Perkecil, dia posisinya ada di bawah. Ini kecil saja Bapak Ibu, jangan besar-besar. Kemudian kita buatkan di sini elemen ya, buatkan nih. Ini deh nih, garis dan bentuk. Nah, di sini kita bisa atur lalu lalangnya. Kayak gini. Kita gunakan Instagram ig.kota.serang. Nah, kemudian kita kasih jarak beberapa, disebutkan hashtagnya apa, tagline-nya apa, bergerak dan berkembang Sereng IG Kota Serang. Seperti ini. Ini karena kebesaran kita tuh ukurannya 15. Seenggaknya biasanya kecil sekali ini Bapak Ibu. Ini kecil sekali. Kita posisikan itu di sini supaya berada dengan di bawah Kemendikbud. Sini. Sudah kelihatan tuh dari garisnya nih. Kita masukkan ke sini, ketutupan, posisikan paling depan. Nah, dan ini kita ubah colornya menjadi warna biru. Biru yang serupa dengan background. Dan kita buatkan garisnya kayak gini. Ini teksnya supaya terbaca. Kita teksnya yang normal saja ya. Sini. Nah, seperti ini. Kita masih pakai elemen tangan. Pakai elemen tangan. Untuk mencari keyword itu pengennya kita bahasanya apa? Itu nanti Canva sendiri akan menemukan. Ini. Misalkan nih, bendera di tangan atau tangan memegang bendera. Nah, itu Canva akan menemukannya. Jadi nggak ribet gitu tuh, kita mau minta apa gitu. Nanti yang serupa itu bakalan nongol. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita import ya logonya, logo kemerdekaannya. Kita import, saya sudah ada di sini. Nah, di sini kan banyak yang warna merah putih. Kita padu-padakan Bapak Ibu. Kalau misalkan ini yang warna putih berarti kurang terlihat dong. Karena di sininya kita menggunakan warna dasarnya adalah warna biru. Nah, sebaiknya kita gunakan warna yang gelap dan terang. Oke, kita pakai yang ini. Nah, sini. Ini bisa diperkecil. Ini pun sama. Ini bisa kita perbesar. Nah, di sini. Kita besarin. Jadi orang membacanya gini, Dirgahayu Republik Indonesia 78 tahun gitu cara membacanya. Nah, selanjutnya kita buat ini tagline untuk kemerdekaan itu sendiri. Nah, kita buka, kita ini ya, kita langsung copy paste aja. Ctrl C dan V. Sematkan di sini.
Kita bisa memperbesar besar kecilnya. Oke, kemudian kita buatkan sedikit kata-kata dari Kemendikbud itu untuk gini, maksud saya itu yang biasa kita gunakan baik di jenjang SD, SMP. Nah, kita gunakan tagline ini Bapak Ibu karena kita sedang meriah-meriahnya Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, maka kita gunakan ini. Kita drag ke sini ya. Kita posisikan di sini. Ini mau di bawah ini, mau di bawah ini, mau di tengah itu bebas. Asalkan kita harus pintar-pintar menyesuaikannya letaknya. Nah, setelah ini apakah ada yang kurang dari sini? Apakah ada yang kurang dari sini? Mari kita samakan. Ada yang kurang nggak nih Bapak Ibu nih? Sudah bagus kayaknya, Bu. Sebenarnya udah bagus itu. Udah ya. Ini Mungkin saya sebenarnya sedang. itu lebih ke kreatif ya Bu Rere. Kenapa Bu Yusi? Ini udah bagus ke kreatif ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita save. Kita save. Bagikan. Nah, kita unduh. Unduh, kita pilih yang halaman yang kedua ya. Halaman yang kedua. Selesai, kita tunggu. Oke, kita sambil saya rekam deh. Nah, di sini kita gunakan misalkan percobaan 3. Nah, percobaan 3, kemudian di enter. Nah, kita lihat ya. Oh, ternyata ini ada warna dasarnya. Oh, ini belum ke ini Bapak Ibu, belum ke delete. Nih namanya percobaan 3, belum ke delete nih warna si grafisnya. Padahal di sini udah ya. Coba kita gunakan yang lain. Gunakan yang lain, kita cari alternatif yang baru. Nah, ini yang kecil yang sama persis dengan contohnya. Posisikan mundur paling belakang, mundur. Kita save ulang. Oh. Ini coba kita lihat. Oh, nggak bisa. Sebentar, ada trouble ya. Nah. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah kita membuat lubang pada lingkaran ini agar menjadi twibonnya. Kita buat lingkarannya.
Dalam hal ini, saya sebelumnya pernah mencoba versi Pak Akto itu kan adanya di Photopea ya, di situ. Akan tetapi, kita coba dulu deh, kita coba untuk eksplorasi. Photopea ya, Photopea. Ini. Buka dari komputer, kita pakai ini, kemudian open. Tadi tuh pilih Magic Eraser. Tadi tuh pilih mana ya Pak itu tuh ya? Pak Akto, Oke, Oke, Magic. Pak ke kok Tuwibon pakai ya. mana? Iya, ke apa nih? Yang mana untuk nih? Yang mana untuk nih? ini nih menghilangkan ini. Kan tadi Bapak ada Magic Eraser ya? Oh, saya ke ini ya, ke Photopea. Photopea, saya pakai Photopea. Betul, ini kan sudah ke Photopea, Pak. Mana? Oh, ini Photopea nih ya. Mm-mm. Nah, bukan bawah lagi, turun. Ini, Nah, atasnya tuh. Nah, atasnya lagi tuh. Atasnya lagi, sekali lagi. ini. Bukan ke atas. Nih paling bawah, paling Bukan bawah. tuh, ke kiri. Nah, itu tuh, klik itu. Yang magic. Magic Eraser yang tadi buat ini Kak, yang tadi betul. Paling bawah. Oh iya, itu. Nah, udah Ah, Pak Akto. Tuh, ini ke iya, bawah. tuh langsung. Tinggal diunduh ke home, ke berkas tuh. Ininya Di berkas. ininya ke bawah, warna putihnya ini warna dasarnya. Karena warnanya sama putih. Iya. Iya, kalau nggak kita perkecil Jauh. aja deh. Kayak gini. Nah, Nah, gitu. begitu tuh. Kita Itu unduh ulang. warna merah putihnya jangan digabung, putihnya nanti kena juga. Mana ya Pak ini? Bendera. Nanti putihnya Bendera juga yang mana Pak? bendera yang putih, merah putih itu. Kan Ini. putihnya kena ke lingkaran kan. Gitu. Gitu maksudnya Pak. Nanti kalau putihnya kena ke lingkaran kehapus juga, Bu. Kayaknya sih. Coba ya. Coba sampai segitu dulu. Kita ulang. Nah, sini Magic Eraser. Oke, sudah sempurna. Kita unduh. Unduh. Mana unduhnya ya? Unduhnya di mana ya, Pak ya? Aku biasanya pakai ini nih, bukan pakai yang ini, pakai yang lain. Di Unduhnya itu ke berkas tuh, Berkas. ke berkas tuh. Berkas, terusnya di situ ada simpan. Oh, ininya ke bawah dia. Ekspor tuh. Oke, ya. Sebentar. Ininya dia masih ke bawah. Iya bener Pak Sony. Gimana ya? Aku waktu bikin ini nggak begini dan nggak terbawa. paling itunya, Bu, warna jangan putih, warna lingkarannya. Warna lingkarannya warna Hitam. hijau gitu. Merah kena juga, bukan merah putih. Coba kuning aja deh biar Hitam. terlihat nih. Hijau ya. Hijau ya. Green screen. Oke. Kita unduh lagi.
Nah, yang saya katakan tadi adalah kalau misalkan ada yang kurang bagus, kurang indah itu perlu kita perbaiki sedikit-sedikit. Dan itu juga terjadi pada sekarang ini, Bapak Ibu. Nyatanya ketika kita mau melubangi si Twibbon tersebut, lingkaran itu, maka ya warna dasarnya itu bentrok dengan warna ininya, warna pendukungnya. Oh, ininya masih kena. Apa ya? Dibawa aja lah, udahlah. Halo, halo Bapak Ibu. Lanjutkan. Oke, kita ulang ya. Ada trouble. Sudah terbiasa kalau ada trouble itu. Nah, sudah nih Bapak Ibu nih. Kemudian kita